bagaimana. Oke, kalau kamu mau pakai ATRW silakan, tetapi harus konsisten. Ya, jadi jangan datar-datar nggak ngomong ATRW, tiba-tiba di belakang keluar sasaran RTRW. sasaran, kemudian di apa namanya ya oke siap gitu ya. Oke, kalau memang pakai ini sih. Kalau begitu judulnya apa perlu diperinci Bu? Pertanian, perlindungan lahan pertanian dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah di Subo Sukowono Sragen, atau tetap menggunakan judul ini? Dokumen dalam perencanaan tata ruang itu sebenarnya penguncian itu ada di ruang lingkup substansi gitu. Yeah. Itu kan sudah kan aneh juga kalau kita nulis dokumen ya. Okay. Ya udah kayak gitu aja. Baik. Terus yang saya konfirmasi lagi adalah di bab 2. Di bab 2 itu kan saya menggunakan integrasi. Yang bab 1 kamu udah mungkin kemasukan saya. Sudah paham Bu, karena Ninda belum konsisten pembahasan. Fenomena empirisnya nggak kelihatan. Iya, datanya belum dicantumkan juga. Rumusan masalah porsi urbanisasi itu terlalu besar. Padahal kamu kan fokusnya mau itu kan hanya coba intro aja gitu ya. Fokusnya kamu kan yang bahwa terjadi fragmentasi kebijakan, undang-undangnya banyak. Kemarin kan kalau saya itu kan karena ingatnya saya itu kamu seluruh kebijakan, jadi saya bilangnya tuh ada undang-undang ini, ada undang-undang ini. Tapi kalau kamu bilang bahwa dalam sistem sistem di wilayah Subo Sukowono Sragen. RTRW itu kan saling berdampingan, gitu kan ya? Iya. Nah kan, ya kita bisa melihat ada fragmentasi, ada penempatan karena sifatnya dia kan sebagai penyangga Kota Surakarta. Jadi perkembangannya sama apa enggak gitu, maksud nggak? Tapi jangan ngomong periurban ya. Iya, di ruang lingkup. Oke, apa lagi? Nah, kemudian di bab 2 itu dalam perumusan komponen kan Ninda menggunakan integrasi, kemudian koherensi, baru nanti muncul bentuk fragmentasinya Bu. Jadi kemarin Ibu kan menanyakan fragmentasi itu muncul dari 3 tersebut tuh muncul sendiri-sendiri atau muncul bentuk seri gitu. Nah, Ninda tuh memahaminya ketika nanti koherensi akan muncul ketika Ninda sudah melihat integrasinya dulu Bu. Makanya Ninda menggunakan integrasi horizontal dan vertikal. Oh, ketika integrasinya itu sudah ada tapi kan belum mengerucut koherensinya nanti di bagian mana, makanya koherensinya Ninda menggunakan koherensi substansi di isinya dan juga instrumen. Nah, itu tuh sudah Ninda bedakan di fokus penelitiannya, nanti itu yang menjadi notes-nya gitu Bu. Di halaman, sabar ya, kalian harus bilang ke saya juga kepalaku. ini di halaman 26. Iya. Nah, ini kan 25 fragmentasi kebijakan itu. Koherensi Bu, tabel koherensi. Bentuk koherensinya itu instrumen, substansi, pengertian operasional sama fokus penelitian. Bentuk koherensi. Iya. Instrumen sama substansi. Terus fokus penelitian, kesesuaian. Maksudnya tuh gini loh. Kesesuaian instrumen itu apa yang kamu mau lihat, sesuainya tujuannya kek, strateginya kek, arahan pola ruangnya atau apa gitu loh. Oke. Maksud nggak? Jadi kan saya kasih navigation pen. Waktu navigation pen itu ketika bab 2 itu kan ngomong kebijakan penyediaan permukiman. 2.3 2.2, kemudian 2.3 kebijakan perlindungan lahan pertanian. Nah, endingnya kan kamu nggak ngunci. Sebenarnya kebijakan penyediaan permukiman itu komponennya apa sih? Itu harus sama. Jadi yang mau dilihat itu koherensi sama integrasinya itu apa yang mau dilihat gitu, antar tujuan, antar aktor, atau antar instrumen, antar apa gitu. Nah, itu di list dulu gitu. Oke.
Kalau kemarin di parameter itu sudah Ninda Enggak, saya ngomong di sini, ngomong di bab 2. Setiap Iya. bab 2 kan harus ada endingnya setiap subbab. Kita kan sudah sepakat itu kan. Iya. Anggap aja itu buat sintesis gitu ya. Jadi di sini ketika dirimu ngomong kebijakan penyediaan rumah, sebenarnya kebijakan itu isinya apa toh? Harus selaras dengan kita mau melihat kebijakan itu, kan kita melihat dokumen banyak banget. Yang mau dilihat dari kebijakannya itu apa sih yang mau dinilai gitu, yang mau di-coding gitu. Maksud nggak? Iya. Itu nggak keluar, nggak ada di sini. Maksud nggak? Iya. Nah dari situ kan keluar. Baru setelah itu kami lihat integrasi. Integrasi fungsinya adalah, saya contohkan kalau nggak salah ya. Saya nggak integrasi, saya contohkan bukan sih, enggak ya? Belum yang di komentar. Jadi integrasi, mungkin kok tapi di bab 3 kayaknya. Bab 3 saya belum ada komentar dari Ibu. Sintesis kali ya. Di sintesis berarti. Nah konsep integrasi itu vertikal. Iya. Vertikal itu adalah, nah ini yang saya ngesap ini, saya nggak tahu saya yang seliwer atau gimana. Kok bahasanya membahasakan integrasi dan koherensi itu sama. Integrasi itu kan sebenarnya kalau semua gitu kan, kita sudah sepakat kan waktu di pertemuan sebelumnya bahwa kita melihat DRR itu seperti apa diakomodasi di RTRW, gitu kan? Iya. Berarti kan apa? Kalau Saya- kan berarti dia mengcoding namanya Komponen. kan open coding dulu kan ya semuanya. Iya. Bentuk terus kemudian kita apa namanya? Kita Mencari hasilkan sih. kan namanya dari segi wilayah ada sempadan, ada resapan air, ada apa. Itu kan hasil dari open coding Coding. untuk DRR-nya si Kusuma. Kusuma. Berarti kan itu integrasi toh. Iya. Bagaimana DRR itu diakomodasi di RTRW. Nah, nek koherensi apa? RTRW dengan KRB dan RPB-nya. Tapi kok bahasamu di definisi operasional nggak gitu? Hati-hati kalau perlu ditulis komponen kebijakan yang akan dikoding. Nah, sama dengan ini juga seperti itu. Integrasi kan kita sudah tahu bahwa isinya kebijakan itu kan kalau dari si list gitu ya. Iya. Apa aja? Ada substansi, ada prosedural. Atau kalau dari ada tujuan, ada apa? Strategi. Apa lagi? Ada Arahan. Nah, itu sebenarnya kan sebenarnya makanya saya minta satu tambahan lagi 2 titik something ya. Iya, di Ninda. RTRW. Lihat melihat. RTRW di sini aku buat maksud nggak? Iya. Jadi kan ada tujuan, ada visi misi, Iya. apa ya? Ada kebijakan Satu satu ruang, ruang, arahan ada pengendalian. apa. Nah, kira-kira supaya nanti itu ketika mengcoding itu kan Ninja tuh saya tuh mengharapkan kamu tuh memberikan contohnya bukan running NV-nya gitu, tapi yang akan di-coding itu contohnya seperti apa gitu. Jadi pokoknya saya melihat tujuan, maka apa namanya, kamu mungkin kasih RTRW ini pola ruangnya menjadi ada daerah kawasan resapan, ada resapan kan si Kusuma ya, ada daerah yang sebagai LP2B. Iya. Berarti itu masuk encoding kan. Berarti itu kan salah satu instrumennya si RTRW untuk mengakomodasi si LP2B gitu. Yang permukiman nanti apa? Gitu kan? Iya. Nah, itu tuh Belum keluar. kelihatan karena kamu di 2.2 Iya. yang kebijakan sama 2.3 nggak keluar komponennya. Maksud gak? Yang mau di-coding itu kursi gitu. Oke. Kesesuaian apa? Kamu kan selalu bilang konsistensi atau apa? Keselarasan tujuan, kesesuaian ketentuan zonasi. Kemarin yang Ninda kirim itu dimasuknya parameter, Bu. Parameter koherensi substansi itu lihat keselarasan tujuan kebijakan strategi Mau nemu tabel koherensi mau apa? di bab 3, Ibu. Halaman
bab 3 halaman ini di 35. Nah, integritas sama nih ya. Integritas antar tingkat pemerintahan itu apa toh? Nah, kalau punya Kusuma tadi kan antara RT RW dan DRR. Nah, kalau Ninda itu lihat dari dokumen yang sesuai yang di atas ya Bu, mungkin dari RT RW nasional sama provinsi ataupun dokumen yang menjadi panduan penyusunan tata ruang pertanian dan permukiman. Itu yang dilihat dari integrasi. RT RW di atas toh. Iya. RT RWN, RT RW Provinsi. Bagaimana dia mengarahkan si P2B, Iya. bagaimana dia mengarahkan permukiman RT RW provinsi gitu kan? Iya. Arahannya itu apa aja? Ada tujuan, gitu kan ya? Ada Iya. instrumen, itu ada di mana? Di parameter ini Bu, Mana? integrasi vertikalnya, rujukan kebijakan. Keterkaitan arahan kebijakan antar tingkatan atas tingkatan bawah rujukan ya minimal tak ada. Maksudnya? Jadi RT RW kan punya struktur. Semua Iya. kebijakan itu kan punya struktur. Ada tujuan, ada pertimbangan, consideration. Iya. Kemudian ada apa lagi? Ada Kalau pengendalian di RT rencana tata ruang berarti kan ada struktur ruang, Pola ada pola ruang. ruang, cara pengendalian, gitu kan? Bener nggak? Iya. Itu kan berarti kan kamu harus tahu sendiri. Berarti yang di coding, tujuan RT RW ada nggak yang mengarahkan ke RT RW? RT RW nasional ya. Kemudian RT RW nasional, apalagi yang dia untuk mengarahkan permukiman dari segi instrumen apa aja, namanya penyediaan backlog coding kata bukan open coding semua kan? Iya. Open coding semua ya, Iya. ya. RT RW nasional open coding semua. Nah, RT RW nasional dengan RT RW kabupaten kota bedanya level skala. Kalau RT RW nasional sifatnya kan mengarahkan toh, nggak sampai detail toh. Makanya kamu pengen melihat si kabupaten kota sesuai nggak dengan arahan di atas, bener nggak? Nah, bagaimana sesuai dengan arahan di atas? Makanya kamu melakukan open coding untuk melihat arahan dari RT RW nasional itu apa. Maksudnya, kalau contohnya saya soalnya saya bukan orang permukiman gitu ya, saya juga bukan orang pertanian, tapi kalau namanya banjir gitu ya, DRR itu kan mintanya apa? Arahan, jadi Kusuma itu kan pertama RT RW nasional arahan untuk pengendalian banjir apa woy? Buat sempadan. Open coding semua ya. Terus nanti ada yang sifatnya spasial, ada yang sifatnya koordinasi, itu aksial. Bener nggak? Bisa dimengerti nggak? Ayo dong, jangan malu-malu dong. Ibu sebenarnya Ninda sudah buat proses analisisnya, kurang lebihnya seperti ini. Yang open codingnya, aksial sama selective codingnya. Tapi ini kan belum pasti karena kamu belum. Open iya belum ada. Tapi Yang bagian kamu ini bisa Ninda belum ada. Berikan ketika di teknik analisis kamu jelaskan itu jadi orang Ini loh. ya yang baca itu belum tentu orang people ya. Sudah. Ya. Jadi berarti kan open coding. Habis itu baru aksial. Iya. Ya. Nah, open codingnya tuh yang apa? Ini berdasarkan apa? Berdasarkan ini baru contoh temuannya Bu. Tapi untuk kamu menentukan LP2B, untuk menentukan apa lagi itu? Kawasan pertanian. Itu kan berarti kamu Sudah menentukan namanya instrumen. Yang saya mau coding adalah segala instrumen yang ada di RT RW. Di RT RW yang diarahkan untuk memenuhi LP2B. Instrumennya ada apa aja? Oh ternyata dari instrumen ada instrumen yang sifatnya spasial, ada instrumen juga spasial. Terus tujuan di RT RW nasional, arahan kebijakannya tujuannya itu untuk apa?
memenuhi kebutuhan, memenuhi justice, keadilan sosial, memenuhi apa? Nggak ngerti ya, pokoknya hubungannya sama. Kalau yang LP2B, jasa air, mungkin saya ngarang, apa lagi, bahan pangan cukupi, gitu kan? Itu kan berarti tujuan. Ya. Terus nanti baru ada tujuan ekonomi, tujuan sosial, secara aksial loh, ya. Ada tujuan ekonomi, ada tujuan sosial, ada tujuan apa-apa. Nah, baru setelah itu kita lihat dong, RT/RW, RT/RW dari aksial-aksial ini kamu ada nggak sesuai arahan? Oh ternyata di Kabupaten Sukoharjo itu adanya tujuan ekonomi kok. Padahal di arahan RT/RW nasional ada tujuan sosial, ada tujuan ekonomi, ada tujuan lingkungan. Ya, saya ngarang dulu ya. Tapi ketika diarahkan itu kita cek nih di RT/RW, bener ya? RT/RW si kabupaten. Ternyata tujuan di sana setelah di coding ketemunya banyaknya kok ekonomi. Berarti dia tidak terintegrasi. Maksudnya ini jangan kamu tulis kayak gitu. Kamu harus yang belum ada ini. Instrumennya belum. Komponen yang saya bilang ada di 2.2, 2.3, 2.4. Yang kamu mau lihat dari kebijakan itu apa? Tujuannya, strateginya, aktornya, gitu kan? Instrumennya, gitu kan? Nah, jadi ketika kamu membaca dokumen, instrumen-instrumen atau nyari tujuan-tujuan itu nggak terbaca di tempat kamu. Ini kan bisa kemana aja kan? Ya. Maksud nggak? Itu yang hilang di situ. Kusuma maksud? Masuk Bu? Ya. Kalau Kusuma, patokannya adalah DRR itu butuh apa aja, ya toh? Iya. Instrumen. Bagaimana itu diakomodasi di RT/RW. Kalau kamu kebalikan arahan RT/RW itu bilang apa? Bagaimana itu diimplementasikan di RT/RW? Kamu paten. Berarti standarnya dari RT/RW arahan nasional dulu ya Bu? Iya, karena arahan nasional. Tapi yang mau dibaca apakah tujuan, apakah apa lagi instrumen itu sudah kamu harus keluarkan ada komponen yang di coding itu. Itu tuh harus di sini kan nggak kelihatan. Ya. Berarti di sini aja kali ini masukin kebutuhan data udah nih. Gak cuma dokumen doang. Dan di ini ada sebenarnya Itu ya. Jadi pertama adalah komponen yang kita tentukan komponen yang di coding. Ketemu ada instrumen, ada tujuannya. Ini harus pasti dulu, gitu ya. Itu jelas. Nah, baru setelah ini instrumen apa aja yang di RT/RW open coding. Baru setelah open coding aksial coding. Habis itu baru matrix query. Kita. Terus setelah kita tahu ternyata ada ini loh aksial codingnya tuh dari tujuan itu ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan. LP2B pokoknya. Tujuan LP2B. Kita lihat nih arahannya di RT/RW. Tujuannya di banyak. Jadi ada tujuan apa? Sosial, ada ekonomi, ada lingkungan. Ini yang saya mau minta. Jadi kabupaten. Arahan tujuannya apa? Ekonomi, sosial, lingkungan. Ini kan hasil aksial coding, ya? Iya. Nah, dilihat ternyata ini kabupaten. Ya, kabupaten. Ini kabupaten A. Oh, ternyata kabupaten A lebih banyak ke ekonomi terus ada 15, tapi 15 pemain hanya 10. Tapi sebenarnya bukan masalah jumlahnya ya, tapi apakah apa yang yang diatur iya. gitu. Nah, kayak gitu kan, ya sudah. Maksud nggak? Ini dari segi tujuan. Nanti ada tujuan dari
instrumen. Ada apa lagi? Dari arahan apa pola papayan kalau siapa namanya? Kusuma. Kusuma kan ada ruangnya di mana gitu. Spasial. Spasialnya. Ini juga heran kenapa bisa yang satu ada sampai 4 koherensi, yang satu 2 konferensi. Nah itu Kemarin karena Ninda setelah perhatikan pahami lagi kan yang integrasi vertikal horizontal itu sudah mengakomodasi vertikal, integrasinya vertikal sudah menggunakan dokumen atasnya, yang horizontal itu antar RT RW-nya Bu, sama dinas-dinas terkait yang ada di tidak perlu ada koherensi vertikal tuh. Iya, makanya Ninda menggunakan koherensi substansi sama instrumen Iya. aja. Makanya kenapa harus ada koherensi? Itu kan saya bilang, itu jadi sebenarnya integrasi sama koherensi kok Hampir overlap. nabrak ya, iya. Iya. Hanya 2 saja ya Bu ya koherensinya. Iya, Substansi dan dijelaskan. instrumen. Kenapa? Jadi yang kekurangannya di Ninda saya nggak lihat ya dokumennya Kusuma, tapi yang kekurangan di Ninda pertama dia nggak keluar ini loh tujuan dari Komponen yang apa yang dicari. Kamu juga harus DRR itu apa? Baru setelah itu kamu jelaskan di sini apa yang dicari dengan open coding, kemudian dijadikan nanti contohnya seperti ini loh, contoh gitu loh. Oke. Maksudnya ini yang saya minta bukan hasil en vivo yang saya minta, tapi pembaca itu bisa ngerti nanti setelah ini keluar kan bisa ternyata tendensinya si Kabupaten Wonogiri itu lebih ke ekonomi, ini lebih ke semuanya. Nah itu berarti nanti bisa jadi masukan ke sasaran 3 yang fragmentasi. Oke. Kan fragmentasi itu kan kita baca dari integrasi plus Koherensi. gitu. Nah, kemudian ini Bu, kemarin fragmentasinya Ninda, kalau dari teori itu Ninda bagi jadi bentuk hasil dari integrasi dan plus koherensinya itu Ninda buat jadi sinergis, parsial, sama konfliktual. Dimana kalau yang sinergis itu integrasinya Nggak dan bisa, sinergi spasial itu kan sebenarnya bukan integrasi plus koherensi. Sinergi setahu saya tuh koreksi kalau saya Iya. salah ya. Jadi ketika ngomong sinergi itu ketika bersesuaian. ya. Berarti kan itu koherensi substansi tuh, parameter koherensi substansi tuh. Atau ibaratnya itu ada Iya, parameter- dasarnya dari koherensi, teori berarti kan koherensi. bukan integrasi plus koherensi, itu benar-benar Koherensi doang. punyanya koherensi doang gitu. Berarti ini kan punya skor, masing-masing kan punya skor. Jadi kalau integrasinya oke tapi koherensinya jelek, gitu loh. Itu fragmentasinya. Koherensinya bagus, integrasinya juga bagus kabupaten ini, gitu loh. Oke. Jangan jadi mix up gitu loh, jadi gitu. Jadi makanya saya minta teman-teman membuat tabel koherensi supaya bisa membayangkan keluarannya apa nanti. Kan berarti keluarannya adalah nilai tingkat integrasi, nilai koherensi. Bukannya tanpa nilai tingkat ya? Maksudnya tuh nilai itu ini loh. Oh, dari hasil Tercontang nopo gitu iya. loh, sorry bahasanya kok terserah gitu. Mm. Nah ternyata dari situ kan kita kalau integrasinya ternyata dia cuma tendensinya di sini, koherensinya kayak gini, itu keluar tipologi nanti pola fragmentasi. Iki mudeng ora, aku nulisnya beda meneh, aku kan sampai Insya Allah yang ini Bu, karena Nih kemarin aja, aku shock loh tadi baca tulisan kalian itu. Kok masih kemeksa dulu? jadi yang perlu saya kaji kembali yang dari komponen untuk open coding. Sepakati dulu. Ya, Kemudian itu jadi open coding, kemudian jadi aksial. Dari situ item-item aksial itu akan kamu gunakan untuk mengcoding si RT RW. Bisa ngerti? Untuk kemudian bisa tahu tensinya. Kalau koherensi beda lagi. Ini baru integrasi loh. Koherensi gimana? Apa definisi koherensi? Kalau koherensi kan dia selaras gitu ya. Iya. Keselarasan isi tujuan strategi. Bedanya sama ini apa? Kalau integrasi ini ya diturunkan dari RT RW. Kalau koherensi antar RT RW-nya. Antar Antar RW RW satu suku itu. dengan LP2B dan permukiman. Kok kehilangan rahmu tuh? Aduh.
Masuk orang. Integrasi itu bagaimana dia diakomodasi oleh RT RW. Kalau koherensi, apakah kebijakan permukiman Sukoharjo selaras dengan kebijakan permukiman LP2B Sukoharjo? Itu yang satu level. Iya. Ini koherensi loh, bukan mengakomodasi, beda loh. Bedanya apa coba sebenarnya? Dan mudah-mudahan nih aku besok ujian nangis darah aku ini. Tadi maksud ibu kan bagaimana keselarasan antara LP2B RT/RW di Sukoharjo itu dengan keselarasan penyediaan RT/RW lahan LP2B RT/RW di wilayah-wilayah yang lain, kayak RT/RW yang pertanian yang diakomodasi di Sukoharjo itu sesuai nggak sama luasan lahan pertanian yang ada di RT/RW wilayah-wilayah yang lain kayak di Solo dan Boyolali gitu. Ini ya PR2 kedua ya. Semoga yang lain nggak kayak yang lain udah ngomong belum? Aku mau nambah kemumetan saya hari ini. Pelan-pelan. Indah, Kusuma. Koherensi sama integrasi beda ya. Koherensi itu adalah apakah selaras. Iya. Yang selaras apanya? Tujuannya. Iya, substansinya boleh ya. Instrumennya sama apa? Instrumen iya. Ya. Berarti tapi kalau yang integrasi apakah diakomodasi atau tidak? Berarti pasal tolaknya kan berarti RT/RW nasional. Codingnya yang jadi pasal tolaknya. Kalau yang koherensi pasal tolaknya untuk mengevaluasi selaras atau tidak. Kesesuaian isi dan juga instrumen tadi. Kalau yang isi substansi itu yang tujuan kebijakan strategi. Kalau yang instrumen itu terkait dengan pengendalian, kok di tempat Ninda tuh terkait dengan pengendalian pemanfaatannya, baik dari pola, struktur, insentif disinsentifnya, sama sanksi yang ada di dalam tata ruang tersebut. Kamu dapat struktur insentif, disinsentif dan sebagainya dasarnya apa? Tadi ada strategi, ada tujuan, iya. Yang tadi substansi dulu. Ya, kalau substansi itu isi Bu. Yang isi dalam dokumen itu ada tujuan, kebijakan, strategi. Substansi kan? Iya. Isinya tujuan, kebijakan, strategi. Iya. Nanti ditanya kebijakan apa tuh maksudnya? Nah itu. Hati-hati loh ya. Ini sudah pada. Jadi yang dilihat koherensinya apa? Tujuan kok. Iya. Sama. Kalau kamu ngomong kebijakan, Strategi. Dan Kalau arahan instrumen. pemanfaatan ruang. Instrumen. Kalau Ada instrumen ada disinsentif, ada. Nah, kamu bisa dapat disinsentif itu dapetnya dari mana? dari teori. Nah, itu teori, tapi teorinya siapa? Permukiman toh, sama teorinya LP2B. B. Bukan open coding toh? Bukan. Iya, itu bedanya. Jadi sudah ada Pegangan. untuk melihat gitu, untuk melihat apakah yang diminta, umpamanya ada kalau dari teori untuk instrumen LP2B itu ada gini. Terus itu gimana sih? Nah, kemudian siapa udah di match up sih kalau punya dia sama punya ya Allah. Tapi kan di sini adalah koherensi antara LP2B dan permukiman. Iya. Berarti harusnya yang diperbandingkan itu sama kan? Jadi gimana? Apakah LP2B ngomong penjagaan dapat nggak apa-apa lah, asal buat permukiman nggak apa-apa, atau malah permukiman boleh mengembangkan permukiman selama memperhatikan LP2B. Itu berarti dia ke Selaras. Tapi ada cantolannya dulu kan. Nah, itu yang nggak ada di kamu. Kalau tadi yang substansi sama instrumen itu Ninda ambil dari teori
koherensi, tapi memang nggak muncul dari kebijakan perlindungan pertanian sama permukiman itu belum ada. 2.2 sama 2.3 nggak keluar apapun. Maksud nggak? Iya. Kalau itu sudah keluar apapun akan kelihatan benang merahnya kita mau ke arah apa. Sebenarnya mereka semua kebijakan itu punya template. Tujuan, visi misi, consideration, instrumen, punya template itu. Dan komponen itu nanti juga dilihat di integrasi juga kan Bu, baik vertikal maupun horizontal dengan komponen yang sama juga, baik substansinya maupun instrumennya gitu. Ini tadi kita lagi ngomong yang cuman yang Integrasi vertikal. Yang integrasi horizontal antar RT RW. Iya. RT RW di sebuah Sukowono Selatan itu. Definisi operasionalnya adalah Kalau integrasi vertikal itu kan pakai RT RW yang nasional dan provinsi. Iya, Apakah iya, itu iya, diakomodasi? iya. Kalau integrasi horizontal itu termasuk dengan kayak kebijakan-kebijakan di lingkup Suko juga nggak Bu? Maksudnya kayak dari tapi itu tahapan. harus ada cangkulan yang diperbandingkan. Iya. Nah itu mulailah dari situ. Karena nggak akan bunyi kalau kamu bilang keselarasan, kesesuaian, apa nih sing sesuai, apa nih sing selaras, selalu kayak gitu kan? Ya itu yang nggak keluar, mungkin ditambahin komponen yang di coding gitu. Ya, supaya bisa. Terus ini juga keluar ya hasilnya matrix query akan seperti apa? Sudah, Ibu, di bab 3 kan Linda sudah mencantumkan ini setiap. Tapi jangan langsung zonasi LP2B. Maksudnya zonasi permukiman itu kan orang-orang langsung dipencontoh. Jadi nanti selanjutnya namanya arahan 1, arahan 2. Kita kan belum tahu. Arahan 3 jangan nyebut, kalau nyebut nanti pikir ini variabel atau Claudia. Orang kan kalau bikin kayak gitu, oh zonasi LP2B dapetnya dari mana? Padahal itu kan open coding. Kamu tulis zonasi open coding 1, tema 1, tema 2 gitu loh. Jadi bukan bisa kamu kasih dari hasil tema coding aksial coding tema 1 contoh boleh, tapi aksial coding tema 1 gitu. Maksudnya enggak, jangan langsung ininya Hasil query. bawahnya ada kabupaten Iya. gitu. Jadi kan kelihatan. Nah itu benar. Yang ini Oh cuma 3 toh. masih ada sih Bu. Ya kan harusnya jadi 1. Oh iya, Ya gitu loh. nanti Linda Ya, jabarkan. Kusuma mudeng ya? Udah, Mbak. Udah dong. Jadi aku satu kali kan? Mungkin perbedaan di komponennya aja kali ya. Iya komponennya kalau kamu di RF. Tapi caranya sama. Dan jangan langsung tulis metric query. Selalu mulai dari open coding, axial, metric query. Berarti nanti di teknik analisis Ya, itu jangan dibuat kok Ninda kan tadi masih teknik analisis per sasaran, jadi langsung dibuat tadi apa terus kayak Visualisasinya. visualisasi dari open dulu baru nanti masuk aksial dan bawah. Tapi itu bukan di tabelnya loh ya. Waktu di metode kalau di tabelnya mumet loh ya. Bukan Berarti- di tabel koherensinya. Bukan di tabel. Contohnya itu loh, contohnya ketika Oh, berarti yang dicontohkan hasilnya Bu. Yang dicontohkan apa nih berarti? di tabel koherensinya kan tulisannya cuma open, aksial, Iya. sama matrix. Tapi ketika kamu menjelaskan langkah open ini, Yang di teknik analisis harus per tahapan. pertanyaan. Jadi, Kalau aku masih per sasaran. jadi jelas gitu loh. Maksudnya akan keluarannya seperti apa? Sudah clear gitu. Terus apa lagi yang mau ngomong ya? Hierarki analisis. Ah iya itu hierarki Bu. Di Anin tuh kemarin kamu nyentuhin ini ya? Hierarki belum. Aku di integrasi Sama itu cluster. klaster buat yang fragmentasi. Pertanyaan saya itu analisis atau Fitur, lebih ke fitur sih. atau hasil gitu? Itu fitur Bu. Gimana ya? Ibaratnya kalau di ArcGIS ada dissolve, ada clip gitu. Fitur kan? Fitur Ya. Metric query itu apa? sama. Analisis loh, tools analisis. Tools analisis ya, tools gitu begitu. Tapi keluarannya nanti kalau kamu bilang output apa? Teknik analisisnya cluster analisis. Metric query keluarannya apa? Berarti kan tadi saya bilang tingkat integrasi. Kalau tingkat integrasi kan kita bisa lihat, oh ternyata dari 3 dia cuma 2. Oh ternyata dia 3. Berarti kan bisa kalau saya mau ngomong tingkat
Tapi bukan angka loh, kalau voting kan Seberapa banyak disebutkan? bukan, ini bisa bukan angka seberapa banyak gue ya. Mau Iya. 15-20 nggak akan ada berbeda. maknanya, Iya. karena kan kebijakan kan berulang-ulang ngomongnya berapa kali. Nah, tapi asal dia tercover yang tadi integrasinya siapa RT RW apa aja dan dia mengcover semuanya berarti terintegrasi. Iya. Kalau ngomongin cuma beberapa ya berarti enggak. Oke. Berarti nanti fragmentasi Ninda masih evaluasi karena di sini kan Ibu tadi komen dengan fragmentasi substansi, prosedur, spasial maupun instrumennya gitu. Nah, karena aku tuh bingung. Ini mau dipakai kalau koherensi ya sudah koherensi instrumen sama Substansi. substansi saja. Yang horizontal dan vertikal nggak usah bu. Ya kan horizontal Karena sama vertikal udah Iya, diintegrasi. integrasi. Jadi nanti tingkat integrasi itu adalah nilai dari, aku nggak tahu bahasanya apa ya, bukan nilai gitu ya, vertical integration sama horizontal integration, misalnya seperti apa. Koherensi juga dari instrumen berapa itu berapa. Tapi kembali lagi karena kita kualitatif, kita nggak ngomong Jumlah. kita ngomong dia tercover nggak ngomongnya. Terus yang kedua adalah bentuk, kan nanti pakai apa ditampilkan namanya 10, tapi ternyata untuk integrasi substansi isinya disintegrasi semua. Yang sana ada, jadi lebih banyak variasi si Sukoharjo nih daripada si Karanganyar dan sebagainya. Itu yang kemudian bisa dieksplor lebih. Nah, nanti fragmentasi, oh ternyata ada tipologi nih. Biasanya yang integrasinya tinggi pasti koherensinya tinggi. Yang integrasinya rendah, koherensinya rendah gitu. Atau seperti apa nanti kan bisa. Itu clear ya. Tenang. Insya Allah Bu, nanti saya coba Cuman diskusi besok- fragmentasinya sama Kusuma karena masih berbeda kan dari tadi yang fragmentasinya Ninda sama Kusuma. Iya, cuma beda di ininya aja di awal. Yang satu DRR, yang satu ngikutin kebijakan RT gubernur. RWN. Kalau belum, ya, Oke. apalagi siapa lagi? Yang paling gampang